presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba, Sarjana Teologia. Jemaat, marilah berdiri, kita menyanyi Gita Bakti 2, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Silakan duduk.
Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami perlihatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa untuk minta bimbingan Roh Kudus memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini Tuhan kami bersyukur diberi kesempatan lagi untuk datang mengambil bagian dalam setiap pujian dan sembah, terlebih mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan terangi kami dengan kuasa Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca saat ini. Kami siap dan rindu mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan membacakan pembacaan Alkitab secara bergantian. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Saya akan membacakan angka yang ganjil. Jemaat sekalian akan membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab memberi judul Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan membasuhlah dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, dan mungkin juga ada anak-anak kecil,
yang mengambil bagian dalam ibadah minggu hari ini. Kalau minggu lalu kita juga mengambil bagian dalam ibadah minggu, renungan ibadah minggu lalu berbicara tentang pentahbisan bait Allah, pembangunan bait suci. Dan renungan kita pada hari ini tentang pentahbisan imam. Dalam hal ini pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Saudaraku, kitab Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran mencatat bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, juga mencatat ketika bangsa Israel menerima hukuman Allah, juga ketika bangsa Israel membangun kemah suci sesuai dengan pedoman Allah. Catatannya sesuai dengan pedoman Allah. Saudaraku, kitab Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal dalam kemah suci yang baru didirikan itu. Dan pada kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang standar hidup kudus yang telah ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Karena itu tidak heran kalau isi kitab Imamat banyak berupa aturan-aturan yang harus dilakukan oleh umat. Saudara, pasal 8 bacaan kita membahas pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bangsa Israel. Kita baca catatan Alkitab pada hari ini begitu rinci, begitu detail. Bahkan dikatakan pentahbisan imam pada saat itu terbagi dalam 4 bagian utama. Yang pertama ada panggilan khusus. Di sini jelas dalam bacaan kita Allah yang menetapkan. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa menjadi Kristen, menjadi orang-orang yang dipilih bukan karena kita memilih Allah, tetapi karena Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pentahbisan ini berkaitan juga dengan pengudusan atau penyucian sebelum ditahbiskan sebagai imam. Artinya Harun dan anak-anaknya harus disucikan dari dosa. Itu kita baca dalam bacaan yang begitu rinci tentang korban-korban yang betul-betul diatur oleh Allah sendiri kepada Musa dan diterapkan dalam kehidupan umat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga bagian tentang kelengkapan khusus bagi seorang imam. Ada catatan tentang gamis, mungkin bagi kita sudah tidak asing. Baju model gamis yang sering dipakai oleh saudara kita muslim. Dan juga baju efod, ini baju khusus sebagai simbol atau gambaran penyertaan Tuhan kepada Israel. Baju efod digunakan saat bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Tuhan hadir dalam ibadah melalui imam besar. Imam adalah perantara manusia dengan Tuhan pada waktu itu. Imam adalah jabatan dalam umat Israel. Dan tugas imam adalah mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, seorang imam mewakili seluruh umat Israel. Baik dalam pengakuan dosanya, masalah-masalahnya,
juga permohonan-permohonannya. Dan di hadapan manusia, imam mewakili Tuhan dalam menyampaikan firman, dalam menyampaikan pesan, juga dalam memberi berkat. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa peran imam itu sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang menghadap Tuhan yang Maha Kudus dengan kondisi kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita bisa bayangkan bahwa tidak ada yang layak ada di hadapan Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang melayakkannya. Karena itu tidak heran kalau dalam proses pentahbisan seolah-olah begitu ribet, nggak praktis. Saudara-saudaraku, jangan kita cepat menilai, tapi ini bagian dari pola yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudaraku, dari perikop ini kita belajar bahwa untuk menghadap Tuhan perlu dipersiapkan. Mulai dari pencucian diri, pakaian yang bisa kita katakan indah dan mahal. Saudara, gamis adalah baju bagian dalam. Lalu dilapisi dengan semacam rompi atau penutup dada yang dihiasi dengan batu-batu permata. Ada 12 jenis batu-batu permata yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu dilihat dari warna-warnanya. Kenapa harus 12? Karena itu simbol 12 suku Israel. Baik yang ada di pundak, juga yang ada di dada. Juga menggunakan penutup kepala yang berlapiskan emas dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Saudara, batu-batu permata dan benang-benang emas yang digunakan sebagai pengikat adalah benda-benda yang mahal. Ini sebagai bukti kebesaran Tuhan. Catatannya bukan untuk pamer, tetapi Tuhan harus dihormati karena Dia kudus dan perkasa. Perlengkapan pakaian yang rumit melambangkan betapa terhormatnya juga jabatan imam yang ditandai dengan minyak urapan yang melambangkan penyertaan Roh Allah. Ini juga mau mengingatkan betapa terhormatnya seorang pelayan Tuhan, serta betapa berharganya janji penyertaan Allah bagi kita melalui Roh Kudus. Saudara-saudaraku, bagian yang keempat dari bacaan ini adalah persembahan korban penghapus dosa, korban bakaran atau juga korban syukur. Sebagai simbol dari tugas yang akan dijalankan oleh imam atau sebagai imam, baik mewakili dirinya sendiri maupun mewakili umat. Dalam pengakuan-pengakuan dosa sekaligus juga pengucapan syukur. Dan upacara itu dilaksanakan selama 7 hari. Artinya peristiwa pentahbisan pada waktu itu betul-betul peristiwa yang atau upacara ritual yang sangat megah sampai 7 hari. Sebagai simbol tahapan dari penciptaan. Saudaraku, tidak semua orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam tanda kutip secara khusus. Karena melayani Tuhan tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang, tetapi sebuah panggilan dari Allah. Saudara, bacaan hari ini, Harun dan anak-anaknya ditetapkan oleh Allah menjadi imam. Dan Musa ditetapkan Allah untuk mentahbiskan mereka. Karena imam tidak bisa mentahbiskan dirinya sendiri. Sekali lagi yang dipakai adalah pola Allah atau ketetapan Allah.
Walau demikian bahwa setiap orang memiliki panggilan pelayanan, walau menjadi pelayan itu bukanlah pilihan atau kemauan seseorang, melainkan panggilan Tuhan terhadap anak-anaknya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara-saudaraku, saudara dan saya adalah pelayan-pelayan di zaman anugerah, bukan untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi yang diminta dari saudara dan saya adalah hidup kudus dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, kalau kita memiliki kerinduan atas panggilan pelayanan, ingatlah sebelum kita melayani, kita perlu menguduskan diri atau berusaha hidup benar, hidup kudus. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Supaya hidup kita, pelayanan kita berkenan bagi Tuhan. Amin. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci dan Agung, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh bersyukur untuk hari ini Tuhan, ketika kami umat-Mu boleh mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan.
Kiranya ibadah kami hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Kami selalu percaya dengan iman, ketika nama-Mu kami puji dan agungkan, kami tidak akan menerima kesia-siaan, tapi akan menerima berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Baik untuk kami pribadi, untuk keluarga, orang-orang di sekitar kami, juga untuk kehidupan kami berbangsa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau jemaat-Mu GPIB Genta Kasih di tempat ini. Di masa pandemi yang sudah kami lewati hampir 8 bulan. Kami tetap bersyukur Tuhan, kami ada karena Tuhan ada. Karena Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu. Walaupun kalau kami mau jujur Tuhan, kami tidak saling berjumpa, tidak mengetahui satu sama lain dalam keadaan mereka. Yang kami imani Tuhan menjaga, memelihara bahkan melindungi, juga memberkati setiap umat-Mu dalam berbagai keadaan. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami sampai pada hari ini masih diperkenankan untuk selalu beribadah, walaupun tidak di gedung gereja. Kami bersyukur ketika mimbar-mimbar gereja terbuka dan ada di rumah-rumah jemaat-Mu. Kiranya setiap rumah yang dijadikan tempat ibadah, di mana perjumpaan dengan Tuhan dinyatakan, berkat melimpah atas seisi rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh bersyukur kalau jemaat-Mu dalam berbagai kesetiaan mereka, bahkan ketaatan untuk beribadah, juga dengan membawa berbagai persembahan, persepuluhan, ucapan-ucapan syukurnya. Terima kasih Tuhan, sambutlah itu sebagai tanda syukur kami. Ya Allah, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap usaha dan kerja. Kami terus mohon kepadamu Bapa, di masa pandemi ini ketika ada banyak anak-anak Tuhan, termasuk jemaat-Mu Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan. Tapi kami juga bersyukur ketika saat-saat seperti ini membuat kami lebih kreatif untuk menambah pundi-pundi keluarga. Karena itu berkatilah mereka yang memulai usaha mereka. Tuhan ikut campur tangan sehingga semuanya ya Tuhan boleh berjalan baik. Lewat setiap usaha Tuhan memberkati keluarga, sehingga mereka bukan saja terpenuhi kebutuhannya, tapi juga Tuhan izinkan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga terus berdoa memohon kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang terpapar akibat dampak dari pandemi. Tuhan tolong selalulah bersama dengan mereka. Ketika kami tidak mampu menyapa, terlebih memberi, meringankan beban, kami percaya tangan Tuhan sampai kepada mereka. Tuhan terima kasih. Kami mau bersyukur juga bersama dengan umat-Mu yang bersuka cita karena ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan terimalah syukur dan sempurnakanlah syukur mereka. Kami berdoa juga bagi mereka dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kami terus berserah. Tuhan bantu dan topang tolong mereka untuk memiliki jalan keluar. Dan Tuhan izinkan mereka menjadi pemenang dalam setiap masalah yang dihadapi. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat. Ada yang terpisah dengan suami, dengan anak, karena tugas-tugas mereka di luar kota.
bahkan ya Tuhan dengan kaum keluarga dimanapun berada. Di masa pandemi seperti ini, biarlah kami masing-masing terpelihara sempurna sampai Tuhan mempertemukan kami dalam suasana penuh dengan sukacita. Ya Allah yang Maha Kudus, kami percaya dengan iman kuasa-Mu ajaib. Engkau akan menopang, menolong juga kehidupan kami berbangsa. Di tengah-tengah berbagai keadaan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Mari berkati Tuhan, pemimpin-pemimpin negeri kami. Beri hikmat, akal budi, wibawa ilahi, sehingga mereka siap dan sanggup mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Ya Allah, kami memohon kepadamu Tuhan, ketika kami bersama dengan pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan pandemi ini. Namun sampai hari ini Tuhan, belum ada tanda-tanda kami bebas dari virus corona. Karena itu kami mengundang tangan Tuhan yang ajaib, memberkati negeri kami tercinta, juga bangsa-bangsa lain yang terpapar. Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan penting bagi kami, bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Tuhan berkati segala upaya untuk proses pemulihan negeri, baik penyelesaian masalah virus corona, juga masalah ekonomi, politik dan sebagainya. Kami menyerahkannya dalam kasih-Mu. Ya Allah, kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Pakai mereka seturut dalam rancangan-Mu yang indah. Berkati anak-anak Tuhan dalam berbagai perjalanan hidup. Kami menyerahkan juga anak-anak kami, cucu kami, mulai yang dari balita sampai di perguruan tinggi. Terus berilah hikmat untuk mereka Tuhan. Terus berilah akal budi dan kecerdasan. Tuhan, siapkan anak-anak kami kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang baik dan takut akan Tuhan. Berkati setiap orang tua dalam pendampingan. Berkati setiap orang tua dalam menyediakan sejumlah dana untuk proses pendidikan mereka. Kami menyerahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dimanapun mereka ada. Biarlah hari tua mereka menjadi indah, karena Tuhan mengasihi lewat setiap anak-anak, menantu dan cucu dalam perhatiannya. Allah, kami juga mau berdoa kepadamu, khususnya Tuhan bagi mereka yang berduka cita, keluarga besar Basori. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah mereka selalu punya pengharapan bahwa apa yang Tuhan buat tetap baik adanya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan juga pilkada serentak yang akan dilakukan. Kami mohon ikut campur tangan Tuhan dalam proses ini, karena pemilihan dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kami minta daripadamu Tuhan, biarlah proses ini berjalan baik dan lancar tanpa harus meningkatkan masalah baru dengan orang-orang yang terpapar. Ya Allah, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Tuhan, siapkan anak-anak Tuhan yang terbaik. Tuhan, siapkan pemimpin-pemimpin yang baik di setiap daerah dan wilayah, sehingga orang-orang baik yang akan memimpin negeri kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terlalu banyak daftar doa yang akan kami minta Tuhan. Tapi Engkau sungguh Maha Kuasa. Engkau tahu lubuk hati kami yang paling dalam. Bahkan doa-doa yang tak terucapkan, kami buka semuanya di hadapan-Mu. Tapi biarlah semuanya boleh jadi
hanya karena kehendak-Mu. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam berbagai pelayanan. Biarlah panggilan pelayanan ini sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Dan kami siap menjalankan setiap panggilan dengan baik. Supaya lewat panggilan kami, hidup kami, nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Inilah syukur doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Dapat dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan oleh gereja. Dapat disetorkan ke majelis masing-masing sektor. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 81, bait pertama dan bait kedua setelah jemaat memberikan persembahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
kepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, kita akan mengikuti warta lisan Minggu 8 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH, Majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia, dan sound yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Lucia Sarah Basori, usia 45 tahun, alamat Rungkut Lor RL3L nomor 4142, Jemaat Sektor Pelayanan 1. Meninggal pada hari Kamis 29 Oktober 2020, meninggal di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada pukul 18.30 WIB dan telah dimakamkan pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 1.00 WIB 2020 di Pemakaman Keputih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Gentakasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya akan diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 8 November 2020 jam 16.00 WIB, tempat Gedung Gereja GPIB Gentakasih. Majelis bertugas Sektor Pelayanan 2. Agenda pembahasan pertanggungjawaban realisasi program Triwulan 1 dan 2. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita di tempat di mana kita berada sebagai ibadah aktual. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu, dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Mari kita menaikkan pujian sekali lagi dari Gita Bakti 62 bait 1 dan 4, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Selamat